Nah, untuk yang berikutnya Ustadz, sebenarnya ketika kita bermaksiat, nah apakah itu murni bisikan setan yang selalu menggoda atau memang karena kondisi iman kita lemah ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya. Bismillah, dua kondisi ini datang bersamaan ya, datang bersamaan. Entah yang kuat dari sisi godaan setannya, entah yang kuat dari godaan hawa nafsunya. Ini semuanya difirmankan oleh Allah, dua-duanya datang dan hanya mana yang kuat Allah lah yang Maha tahu, namun manusia yang mengiyakan apa yang ada. Yang pertama, Allah menyatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Ya. Sesungguhnya nafsu ammarah itu memerintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat keburukan. Sehingga manusia itu merasa senang ketika menuturkan hawa nafsu. Nah, ada kalanya mengawali itu semuanya adalah dengan adanya bisikan syaitan. Ya, mengawali itu semuanya dengan adanya bisikan syaitan. Syaitan membisikkan sesuatu kepada orang tersebut. Ya, syaitan membisikkan sesuatu kepada orang tersebut. Contohnya misalkan, ayo tinggalkan sholat. Ayo tinggalkan sholat. Awalnya bisikan. Lama-lama orang ini sekali-kali naudzubillah saya nggak sholat, naudzubillah min dzalik ya. Nah, orang itu tersebut orang tadi nggak sholat akhirnya. Kemudian karena dia merasakan nikmatnya maksiat, karena maksiat itu sifatnya candu, karena maksiat itu akan menagih kepada maksiat berikutnya, maka datang waktu sholat berikutnya dia bermalas-malasan. Sampai pada akhirnya terlatihlah hawa nafsunya untuk senantiasa diikuti oleh orang tersebut. Sehingga syaitan ketika tidak lagi membisikkan sesuatu kepada orang tersebut, hawa nafsunya sudah melatih dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini terjadi fenomenanya ketika berpuasa. Ya. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian mereka berpuasa karena iman dan takwa mereka kepada Allah, ini adalah kesempurnaan dari ketaatan mereka kepada Allah insyaallah ta'ala. Adapun ada sebagian manusia yang ketika datang bulan suci Ramadan, sholatnya enggak, puasanya enggak, kemudian baca Qur'annya enggak, tarawihnya apalagi. Mereka adalah orang yang sudah terlatih oleh bisikan-bisikan syaitan sehingga hawa nafsunya berbicara tentang demikian. Artinya hawa nafsunya mudah diikuti meskipun saat bulan puasa syaitan-syaitan itu terbelenggu. Ya, meskipun saat bulan puasa syaitan-syaitan itu terbelenggu, tapi keadaan orang tersebut sudah terlatih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sehingga hawa nafsunya berbicara. Sudah terlatih. Nah, ini ya, bisa jadi keduanya beriringan, bisa jadi syaitan dulu mempengaruhinya sampai terlatih kemudian syaitan tinggalkan, dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna kulla syai'in lima khuliqa lah. Ya. Inna kulla syai'in lima khuliqa lahu. Sesungguhnya segala sesuatu terbiasakan dengan apa yang ditabiatkan oleh orang tersebut. Kalau dia biasa tidak puasa, awalnya bisikan syaitan, lama-lama memang dia sudah terbiasa dengan kemaksiatan itu. Awalnya dia dibisikkan untuk tidak melakukan salat, lama-lama dia terbiasa untuk meninggalkan salat. Awalnya dia itu terus mengikuti dunia, haus tentang dunia, minta dikit-dikit minta uang, dikit-dikit serba diuangkan, serba saya pengen dapat mobil, saya pengen dapat motor, semuanya karena keinginan duniawi. Lama-lama terlatih tanpa harus dibisikkan oleh syaitan, terlatih. Syaitan tinggal membisikkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih memperdalam kemaksiatannya karena sudah terlatihnya hawa nafsu tadi. Wallahu a'lam bishawab.